Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita lihat melalui ayat-ayatnya. Baik itu ayat-ayat yang sifatnya qauliyah yang terdapat di dalam Al-Quran, maupun ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, yaitu tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari alam semesta ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi adalah tanda-tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda-tanda buat orang-orang yang senantiasa mau berpikir. La ayatin li ulil albab. Karena itu sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya dengan dipergilirkannya siang dan malam dan apa yang terdapat dalam alam semesta ini secara umum adalah bukti dan menjadi bahan renungan buat kita terhadap kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terhadap apa yang kita saksikan setiap harinya, demikian juga dengan pada malam harinya, dan terhadap segala keindahan alam semesta ini, baik itu ketika kita mendatangi tempat-tempat yang indah, tempat-tempat rekreasi, entah itu berupa pegunungan, berupa sungai, pantai, atau dengan tempat-tempat rekreasi indah lainnya, sejatinya kita menjadikan itu sebagai bahan tadabbur, bahan perenungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah alam semesta ini indah seperti itu, melainkan itu karena adanya zat yang maha pencipta yang bisa menciptakannya sedemikian itu. Adanya lautan yang terbentang luas, maka sejatinya kita menyadari bahwasanya masih ada zat yang maha luas daripada itu. Adanya gunung yang tinggi, langit yang begitu tinggi tanpa pasak, tanpa tiang, sejatinya mengingatkan kita bahwasanya ada zat yang maha tinggi dan ada zat yang maha besar, yang maha berkehendak, yang menciptakan semua ini. Bahkan terhadap apa yang kita saksikan di alam semesta ini, sejatinya senantiasa kita jadikan sebagai bahan perenungan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa ketika menginginkan sesuatu. Sahabat, kali ini saya mengajak kita untuk berjalan-jalan melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, apa yang terdapat pada tanaman, baik itu tanaman bunga atau sejenisnya, sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berkehendak, maka dia bisa saja menciptakan dan merancang makhluknya, merancang tanamannya sesuai dengan yang diinginkan. Tanaman yang pertama yang saya ingin tunjukkan di sini adalah tanaman bunga, ya, yang saya juga belum tahu persis apa namanya ini. Yang jelas ini adalah jenis bunga keladi. Yang saya ingin tunjukkan di sini, sahabat sekalian, adalah kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana mampu menciptakan sedemikian rupa, mampu mendesain bunga ini sedemikian rupa. Kita bisa melihat adanya garis-garis di sini, ya, garis-garis yang sepertinya terancang sedemikian indah, ya, tergaris, terancang, terbentuk dengan indahnya, ya. Pertanyaannya, siapa yang melakukan semua ini? Siapa yang merancang seperti ini? Bukan manusia yang melukisnya. Tidak ada orang yang melukisnya ketika akan tumbuh, tetapi dia tumbuh dan tercipta sedemikian rupa. Sama halnya dengan ini, ya, sahabat sekalian, mari kita tadabburi bunga ini terancang dan bergaris indah dengan motifnya yang sangat indah, ya. Begitu juga dengan tanaman satu ini, ya. Kita bisa melihat dari depan dia nampak hijau, padahal di dalamnya, bagian dalamnya, ya pemirsa sekalian, dia ini berwarna ungu, ya.
betapa kuasa dan betapa maha besarnya Allah Azza wa Jalla ketika berkehendak menjadikan bunga ini dua warna, ya. Dari depan tampak hijau, ternyata di baliknya, ya, di belakangnya berwarna indah dengan warna yang lain. Bahkan dari daun ini nampak ada motif, ya, ada motif-motif yang lain. Dan ini lagi-lagi bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi ini semua terancang dan dirancang oleh Zat yang Maha merancang, ya, Zat yang maha kuasa, yang maha berkehendak ketika menginginkan sesuatu. Ya, kita bisa melihat daun keladi ini, ya, keladi yang sepertinya ada cat yang tumpah, ya, ada cat yang tumpah, ada warna yang tumpah. Sepertinya dia tumpah pada sebagian dan tidak mengenai sebagian. Ya, tetapi ya sebenarnya ini adalah bunga yang tidak karena ada cat yang tumpah, tetapi demikianlah kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi ditunjukkan melalui bunganya. Ya, melalui tanamannya ini kita bisa melihat bahwa Allah kuasa dengan itu. Ya, Allah kuasa ketika menginginkan ciptaannya ada pada bunga itu. Ya. Karena itu seorang perawat bunga, seorang ibu rumah tangga yang punya hobi merawat bunga misalnya, atau siapapun kita yang senang dengan tanaman dan menghijaukan rumah-rumah kita, halaman kita dengan tanaman aneka bunga, ya, yang setiap hari kita mungkin menanamnya, setiap hari kita membersihkan, menyiraminya, bahkan sesekali memberinya pupuk. Ya, sejatinya sahabat sekalian juga kita merenungkan, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada bunga itu. Mari kita lihat, ya, tanaman keladi ini, ya. Tanaman keladi ini, ya, subhanallah, ya, dengan motifnya yang sangat indah. Ya, padahal ini adalah bunga yang tumbuh alami sedemikian rupa. Dan tentu ini lagi-lagi tidak tumbuh seperti itu, melainkan ada Zat yang berkehendak, yang menginginkan
dan masih banyak lagi apa yang kita bisa tunjukkan, apa yang sore ini ya melalui tayangan ini kami perlihatkan hanya sebagian kecil saja ya dari begitu banyaknya tanda-tanda kemahabesaran Allah Azza wa Jalla melalui penciptaannya. Iya. Namun dengan keterbatasan kita hanya bisa menunjukkan sebagian. Semoga dengan yang sebagian ini mampu memberikan pencerahan kepada kita akan adanya kemahabesaran Allah Azza wa Jalla, zat yang maha pencipta, zat yang maha berkehendak. Ketika menginginkan sesuatu ya, maka tidak ada yang tidak bisa ya, ketika Allah berkehendak maka ya, semuanya serba bisa ya. Demikian, semoga tayangan ini bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk kemudian komen, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.